Namanya mengguncang sejarah. Ia adalah jenderal yang tak terkalahkan, politikus yang cerdik, dan pemimpin yang akhirnya menjadi martir. Inilah kisah Julius Caesar, sosok yang membentuk takdir kekaisaran Romawi dan menjadi simbol kekuasaan yang abadi. Dan dalam video kali ini kita akan membahas kisah hidup seorang Julius Caesar. Julius Gaius Caesar lahir pada 12 Juli tahun 100 sebelum Masehi dari keluarga bangsawan gens Julia. Mereka mengklaim keturunan dari Aeneas, sang pahlawan Trojan, dan bahkan dewa Venus. Namun meski bergelar ningrat, keluarga Caesar tidak kaya atau punya pengaruh besar. Caesar tumbuh di tengah pergolakan politik Roma yang penuh kekacauan. Pada usianya yang ke-16 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dan tak lama kemudian, diktator Sulla mengambil alih kekuasaan dan menganggap Caesar sebagai ancaman karena hubungannya dengan faksi lawan. Caesar dipaksa melarikan diri dan hidup dalam persembunyian. Ia menolak menceraikan istrinya, Cornelia, meski diperintahkan langsung oleh Sulla. Ini adalah awal dari reputasinya sebagai pria yang teguh dan berani. Setelah Sulla wafat, Caesar memulai karier militernya. Ia bertempur di Asia dan menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi dan kepemimpinan. Namun, salah satu kisah paling menarik datang saat ia diculik oleh bajak laut Silisia. Ketika para bajak laut menuntut tebusan 20 talenta emas, Caesar malah menertawakan mereka. "Kalian tidak tahu siapa aku. Tebusanku seharusnya 50 talenta," katanya. Dan setelah dibebaskan, Caesar mengumpulkan pasukan, mengejar para bajak laut, menangkap mereka, dan menyalib semuanya seperti yang ia janjikan selama ditawan. Ia bukan hanya cerdas, tapi juga tak kenal ampun. Caesar kembali ke Roma dan cepat menanjak. Ia menjadi orator terkenal, hakim, hingga akhirnya dipilih sebagai konsul pada tahun 59 sebelum Masehi. Untuk memperkuat kekuasaannya, ia membentuk aliansi rahasia dengan dua tokoh besar, Pompei sang jenderal dan Crassus sang orang terkaya di Roma. Inilah yang dikenal sebagai triumvirat pertama. Bersama mereka, Caesar mengamankan jabatan gubernur Gallia dan memulai kampanye militer yang akan mengubah hidupnya dan Roma. Dari 58 hingga 50 sebelum Masehi, Caesar menaklukkan hampir seluruh Gallia, wilayah yang kini mencakup Prancis, Belgia, dan sebagian Jerman. Ia menulis kisah penaklukannya dalam Commentari De Bello Gallico, yang bukan hanya catatan militer, tapi juga propaganda yang membuatnya dipuja di Roma. Namun kesuksesan ini membuatnya ditakuti oleh Senat dan terutama Pompei, yang kini menjadi rivalnya. Pada tahun 49 sebelum Masehi, Senat memerintahkan Caesar untuk menyerahkan pasukannya. Ia menolak. Dengan satu langkah berani, Caesar menyeberangi sungai Rubicon dan berkata, "Alea iacta est," dadu telah dilempar. Ini memulai perang saudara yang brutal. Caesar melawan pasukan Pompei dan para pendukung Senat. Setelah serangkaian pertempuran, Caesar keluar sebagai pemenang. Pompei melarikan diri ke Mesir, hanya untuk dibunuh di sana. Sebagai penguasa tertinggi Roma, Caesar melancarkan berbagai reformasi. Ia mendistribusikan tanah, memberikan kewarganegaraan, membatasi kekuasaan para bangsawan, dan menciptakan kalender Julian, yang menjadi dasar kalender modern kita. Ia juga diberi gelar diktator seumur hidup. Namun banyak senator mulai khawatir bahwa Roma akan berubah menjadi monarki di bawah satu orang. Pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, sekelompok senator yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius menyusun konspirasi. Mereka mengklaim membela Republik Roma. Di ruang Senat, Caesar ditusuk 23 kali oleh orang-orang yang ia percayai. Konon saat melihat Brutus, ia berkata dengan pelan, "Et tu Brute." Namun alih-alih menyelamatkan Republik, kematiannya memicu kekacauan baru, yang akhirnya mengantar Roma ke dalam era kekaisaran. Julius Caesar mati, tapi warisannya tak pernah hilang. Ia membuka jalan bagi Kaisar Augustus dan kekaisaran Romawi yang agung. Bahkan kata kaisar sendiri berasal dari namanya. Caesar adalah bukti bagaimana satu orang bisa mengguncang dunia, melalui ambisi, strategi, dan kisah yang tak lekang oleh waktu. Kalau kamu suka dengan kisah sejarah penuh intrik dan kejayaan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.